yang ini dilihat baik-baik ya teman-teman ya. Oke, Iya, Ibu. kita mulai saja untuk pertemuan pertama ini kita belajar tentang vektor. Nah, vektor akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Nah, kali ini pertemuan 1 vektor. Yang pertama yang kita mau bahas di sini adalah definisi dan komponen dari vektor. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari ini kelas IPA waktu SMA. Yang kelas IPA siapa? Ada, David. Ibu. Apa itu vektor sebenarnya? David, vektor itu apa? Atau sudah belajar di fisika mungkin, fisika dasar, ya kan? Sudah, Ibu. Vektor ada itu di fisika dasar. Apa itu vektor? Besaran yang disertai dengan arahnya, Ibu. Besaran yang disertai dengan arahnya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Boleh lihat di Google dulu, boleh juga. Jovin mungkin atau Arianto mungkin punya pendapat lain. Atau Cornelia panggilannya Lia atau Cornel atau Ria, Ibu. oh Ria. Lupa saya Ria. Kamu punya itu nama, nomor kontak itu kamu apa namanya? Kasih nama ya teman-teman. Seperti saya punya itu. Kamu kalau belum simpan saya punya nomor, setidaknya ada nama di situ. Ada nama kan saya punya teman-teman? Iya, ada, Ibu. Nah, Ada, Ibu. Oke, kamu punya juga kamu buat begitu karena tidak mungkin semua teman, semua kelas begitu banyak itu saya simpan semua nomor kontaknya, ya. Kamu punya nomor Iya, Ibu. kontak, kamu buat juga ada namanya, ya. Oke, kasih pendapat dulu ke selain David tadi, kamu yang lain kasih dulu pendapat apa itu vektor. Halo, tidak ada yang tahu kah vektor ini apa? Ada, Ibu. Tidak ada yang buka Google juga kah? Ada, Ibu. Saya, Ibu. Iya. Vektor itu mempunyai besaran nilai dan arah. Vektor mempunyai besaran nilai dan arah, begitu kan? Ya, Ibu. Ada yang mau memperbaiki kalimatnya mungkin lebih bagus begitu? Benar sih ada kata besaran, ada kata nilai, ada kata arah, benar. Tapi kalimatnya coba diperbaiki lagi. Ria, ayo Ria. Ria masuk duluan tadi. Ria dan Jovin, ayo kasih pendapat sedikit Kak. Iya, Ibu. Jovin, ayo. Tidak ada yang tahu kah? Oke, benar tadi ya seperti yang David dan siapa tadi? Arianto kah? Ignatius, Ibu. Ignatius, kasih tahu nama kamu. Kalau tidak saya tidak tahu kamu hadir atau tidak, ya, aktif atau tidak. Sebut nama kamu ya. Oke, teman-teman, jadi benar bahwa tadi vektor adalah besaran. Vektor itu adalah sebuah besaran. Tapi besaran yang bagaimana? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau hanya mempunyai nilai saja, itu namanya apa, teman-teman? Besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tapi arahnya tidak ada. Itu namanya apa, teman-teman?
Skala, Ibu. Ya, skalar ya. Kita ingat itu di fisika itu pertama yang kita belajar itu besaran dan satuan. Nah, besaran itu kita yang pertama kita lihat itu ada vektor dan ada skalar ya. Vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah, skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, arahnya tidak ada. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menggambar, menyatakan vektor itu? Nah, di sini lihat di sini vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis yang berarah ya seperti ini seperti yang ditampilkan ini. Nah, ini secara geometrisnya. Secara geometrisnya ya teman-teman digambar seperti ini, ruas garis yang berarah. Teman-teman, saya mau pakai coretan sedikit, tetapi saya lupa coba. Nah, kalau misalnya tidak pakai gambar seperti itu, kira-kira bagaimana caranya kita menyatakan sebuah vektor? Kalau misalnya tidak pakai gambar, saya malas pakai gambar, saya mau buat yang lain. Bagaimana caranya, teman-teman? Misalnya kalau vektor itu dimulai dari titik A, kemudian ujungnya adalah titik B. Seperti pada gambar, kalau geometrisnya seperti gambar ini ya teman-teman, geometrisnya begini. Tetapi kalau tidak mau menggambar seperti ini, kira-kira bagaimana cara kita menulisnya? Misalnya dengan tulisan secara aljabar mungkin, bagaimana cara kita menulisnya? V sama dengan Vektor V. AB. Ya. V sama dengan vektor AB dengan panah di atas itu. V sama dengan vektor AB V dengan sama anak panah di atas. vektor AB. Oke. Sebentar teman. Oke. Kalau misalnya V dengan vektor, saya mau pakai coretan. Sebentar teman-teman, saya colok dulu ya. Lupa lagi karena menunggu kamu tadi. Oke. Oke, yang tadi David maksudkan itu bagaimana, David? Bagaimana V sama dengan bagaimana, David? V sama dengan vektor AB. Vektor AB kayak gini. Dengan panah di atas yang itu. Lambang vektor. Ya, seperti ini ya. Tidak usah menulis lagi V sama dengan, tetapi langsung menulis AB seperti ini dengan anak panah di atas ini, orang sudah bisa tahu ya bahwa ini artinya vektor AB. Vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya adalah di titik B. Ya, teman-teman ya. Titik B. Oke. Kemudian misalnya, ini kita sudah tahu tentang definisinya, kemudian bagaimana menyatakan vektor, dengan geometri, juga dengan aljabar. Kemudian bagaimana komponen vektornya. Kita lihat yang berikut ya teman-teman. Misalnya di titik A ini, vektor bermula di sini, berpangkal di sini adalah titik A1, A2. Sama tidak menulis teman-teman. Kemudian di B ini adalah titik B1,
B2. Ya, teman-teman. Maka, sebentar saya slideshow ya, teman-teman. Loh, jangan saja. Oke, teman-teman, begini saja. Kemudian, maka komponen vektornya adalah seperti ini ya, teman-teman. Yang di bawah ini, komponen vektornya. Misalnya kalau vektornya berpangkal di titik A, A1, A2, dan ujungnya adalah di titik B, B1, B2, maka komponen vektornya adalah vektor AB sama dengan B1 kurang A1, dan B2 kurang A2. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana jika pangkal dari vektor itu adalah titik pusat O 0,0 dan ujung dari vektor itu adalah titik A, A1, A2. Bagaimana cara kita menuliskan komponen vektornya? Misalnya pangkalnya adalah titik O ya, O 0,0, kemudian ujungnya adalah titik A, A1, A2. Bagaimana cara kita menuliskan komponen vektornya? Kalau tadi kan pangkalnya di titik A, A1, A2, ujungnya di titik B, B1, B2. Sehingga komponen vektornya adalah B1 kurang A1, B2 kurang A2. Nah, bagaimana misalnya kalau pangkalnya adalah di titik O, di titik pusat O 0,0, dan ujungnya adalah di titik A, A1, A2. Bagaimana menulis komponen vektornya? Ayo, teman-teman. Lucia Barek ini. Lucia Barek ini dia mau bergabung. Sudah terlambat ya. Nanti bilang. Mau ngajar apa mau persilakan? Ayo, siapa yang bisa buat ini komponen vektornya, teman-teman? Sudah masuk kah Lucia Barek? Belum, Ibu. Siapa yang baru? Lucia Barek tadi belum masuk. Yang 2 orang yang masuk barusan ini siapa tadi? Hendrikus Guna Amapiran. Ada, Ibu. Ya. Maaf, saya datang terlambat, Ibu. Jangan terlambat kah kamu, di situ jam 8, saya di sini jam 7, teman-teman. Kalau saya sudah tidak terlambat, kamu kenapa terlambat? Lain kali jangan begitu ya. Ini yang terakhir kali saya tolerir, teman-teman. 5 menit Ibu. saja terlambat ya untuk masuk bergabung. Terima kasih, Ibu. Oke, teman-teman. Siapa lagi yang belum hadir di sini sebenarnya?
Oke. Bagaimana tadi untuk soal ini? Komponen vektor jika misalnya vektornya berpangkal di titik pusat O 0,0 dan ujungnya di titik A1, A2. Komponen vektornya bagaimana, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Oke. Baik, kalau misalnya seperti itu, pangkalnya di titik O 0,0 dan ujungnya ada di titik A1, A2, maka komponen vektornya sama saja dengan vektor AB tadi. Saya tidak buat yang bagus. Ya, jadi vektor OA ya teman-teman, vektor OA seperti itu. Jangan lupa, boleh pakai anak panah, boleh tidak pakai juga. Sebenarnya tidak masalah juga, tetapi akan lebih bagus kalau kamu pakai dengan anak panah. Sehingga komponen vektornya adalah ini ya teman-teman. Selamat tidak menggunakan ini. A1. Coba siapa yang bisa? A1 kurang 0, kemudian A1 kurang 0, A2 kurang 0. Oke. Karena kurang 0 maka akan sama dengan A1 dan A2. Ya kan? Kurang 0 loh ini teman-teman. Maka akan sama dengan A1 dan A2. Kemudian A1, A2 ini adalah komponen vektor dari vektor A ya teman-teman. Sama dengan vektor satuan dari vektor A. Oke teman-teman. Bagaimana dengan alat ini? Seperti ini. Pokoknya begitu, tidak usah saya perbaiki lagi. Nanti rekamannya saya kasih ke teman-teman ya ini ya. Ya, Ibu. Rekaman kuliahnya nanti saya bagikan. Ya, Ibu. Kemudian selanjutnya yang kita mau bahas di sini notasi vektor. Notasi vektor. Tadi kita sudah lihat notasi atau menyatakan bagaimana menyatakan vektor dalam bentuk geometri dan juga dalam bentuk aljabar. Ya, yang berikut ini ada juga notasi lain, kita bisa menyatakan vektor dalam bentuk yang lain lagi. Misalnya seperti 3 di sini, ada 3 bentuk di sini, 3 notasi di sini. Yang pertama itu ada V, kemudian ada garis dengan panah di atasnya, kemudian di dalam matriks ini ada V1 dan V2 secara kolom ke bawah. Kemudian yang kedua ini secara baris ke sana. Yang ketiga ada V1I ditambah V2J. Ya, nanti akan kita bahas itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ketiga notasi ini memiliki arti yang sama, yakni komponen vektor V1 dan V2. Oke, teman-teman, cukup seperti itu dulu. Nanti yang lebih rinci akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang berikut adalah operasi vektor. Sekarang sudah 7.45 ya teman-teman. Oke. Yang pertama kita mau lihat di sini adalah penjumlahan vektor secara geometris. Nah, misalkan di sini ya teman-teman, ada vektor A ini. Vektor A gambarnya seperti ini. Arah ke kanan seperti ini. Vektor B ke bawah seperti ini. Kemudian vektor C seperti ini. Ada lagi yang mau bergabung kan teman-teman? Iya, Bu. Iya, Ibu. Kalau tidak tepat waktu begini ini, Usir. kapan ini materinya selesai ini?
Oke. Ah, Apa ya, Bu? misalnya kalau siapa yang baru bergabung? Lina. Ojaan Ibu. Nah, lain kali jangan terlambat ya, Lina ya. Mana Lina? Dengan Agustino Tino Hajon. Oh, Tino, kau baru gabung kan, Tino? Iya, Ibu. Tino, Gino, apa Peggy, apakah sudah bergabung di dalam sini? Ya, Ibu Teman Tino jaringan. saya, Ibu. Hah? Ada ngelek Ibu, tidak bisa masuk Ibu. Kau di dalam apa kota juga kau bilang tidak bisa masuk? Jaringan kan? Jangan alasannya Tino. Bagi wifi Ibu, wifi Ibu. Sedang tidur. Oh, semua. Wifi ya enak kamu ya. Wifi lagi, Bu. Oke. Ngelek. Ini Tino, Gino, dan Peggy itu saya kenal teman-temannya. Itu apa namanya temannya anak-anak saya. Gino itu saya punya adik. Kalau Gino itu ada Gino di sini? Bu. Belum masuk, Ibu. Belum masuk. Belum masuk, Ibu. Gino masih tidur kah? Oke, bagaimana ini caranya teman-teman? Oh sudah ada petunjuk di sini. Ada petunjuk di sini. Atau saya sembunyikan saja dulu ya. Misalnya kalau seperti ini teman-teman, vektor A-nya seperti ini, vektor B-nya begini, vektor C-nya begini. Maka misalnya vektor A tambah vektor B itu bagaimana cara menggambarnya teman-teman? Kamu sudah belajar waktu fisika kan? Fisika dasar. Fisika dasar. Sudah belajar belum teman-teman? Atau saya Sudah, Ibu. ya? Oke. Sudah, Ibu. Sudah? Belum, Ibu. Saya contoh satu dulu ya, vektor A ditambah dengan vektor B. Maka jangan gambar. Saya ingatkan teman-teman, saya tidak bisa gambar yang sembarang ya teman-teman. Nanti kalau mengerjakan tugas atau mengerjakan tes nanti, jangan ada yang bilang saya tidak punya mistar Ibu. Begitu ya. Jangan ada yang begitu. Jadi ingat, kalau menggambar vektor, ingat. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi ingat, karena dia mempunyai nilai dan arah, jangan sampai panjangnya kamu buat beda dengan yang di atas ya teman-teman. Jangan sampai kamu buat panjangnya beda. Kalau tadi kamu menggambar vektor A itu misalnya 2 cm, maka yang di bawah kamu buat penyelesaiannya itu, kamu juga harus menggambar 2 cm. Arahnya kemana? Arah yang sama ya teman-teman. Tidak boleh miring sedikit pun. Ya teman-teman. Ya, Ibu. Supaya tidak miring seperti itu, saya anjurkan untuk menggunakan mistar segitiga itu ya teman-teman. 2 mistar segitiga. Jadi geser ke sana kemari boleh, pindah ke atas ke bawah boleh, asalkan panjang dan arahnya ini sama. Oke teman-teman? Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, bagaimana caranya? Vektor A tambah vektor B. Kalau digambar secara geometris seperti ini. Kita gambar dulu yang pertama vektor A. Kemudian vektor B-nya kita tempatkan di ujung dari vektor A. Seperti ini teman-teman. Ke bawah. Nah, itu arahnya ini. Saya tidak pakai misal ya teman-teman. Jadi dimaklumi saja. Kalau dia agak bengkok seperti ini. Kemudian hasilnya bagaimana teman-teman? Hasilnya vektor A, ini vektor B. Hasilnya dari Hasilnya ujung vektor B ke vektor A. Ya.
Hasilnya dari vektor B ke vektor A. Iya, Bu. Anak-anak dari vektor B. Vektor A ke ujung vektor B. Dari mana? Dari ujung vektor A ke ujung vektor B. Oh, ujung vektor A ke ujung vektor B. Maka akan seperti ini ya. Sama dengan vektor Iya, B. Bu, dari ujung vektor A. Kalau yang tadi David bilang dari ujung B ke mana tadi? A. Ke mana? A, Ibu. Ke A ini. A. Maka arahnya akan ke sini. Yang mana yang benar menurut teman-teman? Dari ujung A ke B, Bu. Ujungnya itu yang ini. Pangkal A ke ujung B. Oke. Pangkal A ke Pangkal ujung B, Bu. vektor A ke ujung vektor B. Ya, jangan salah sebut teman-teman. Dari pangkal vektor A. Vektor A ke ujung vektor B. Anggap saja ini lurus ya teman-teman. Ya, Ibu. Saya sudah lama tidak pegang lagi ini. Saya sejak dari praktek itu kemudian saya tidak mengajar lagi kan. Nah, jadi ini ya, anggap saja ini lurus. Ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi kalau ditanya Vektor berapakah B. vektor A tambah vektor B, maka kamu gambar seperti ini aja kan. Gambar vektor A, vektor B, kemudian ini resultannya. Arahnya ingat teman-teman, tidak boleh terbalik ya. Hasilnya itu dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini adalah resultannya atau hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana misalnya kalau vektor B ditambah vektor A? Vektor B ditambah vektor A. Kamu buat dulu di situ vektor B tambah vektor A. Lina Ojan, tadi sudah masuk kali Lina? Sudah, Ibu. Oke. Ada yang gambar dulu lah, gambar ini dulu. Vektor B ditambah vektor A. Sudah, Bu. Ferdinandus Yohanes Boloruron. Baru masuk ya. Daftar nama tadi David, daftar nama teman-teman. Tadi saya mau presensi ya setelah ini, setelah Zoom meeting ini mau presensi. Iya, Bu. Saya dulu foto di mana mungkin ada ini apa namanya? Daftar nama teman-teman satu kelas mungkin. Dan kirim ke saya. Lebih baik lagi kalau kau ketik. Sudah 50 menit ya teman-teman, kok belum berhenti sendiri ya. Ada yang tahu vektor B ditambah vektor A? Kan kita sudah ada contoh tadi. Vektor B ditambah vektor A. Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke. Bagaimana cara menggambarnya? Coba bagaimana gambarnya teman-teman? Biar saya gambar saja. Panah lurus ke bawah vektor B. Ya. Oke. Kemudian
Digambar vektor A dari ujung vektor B. Oke, kemana? Dari ujung vektor B, Ibu. Oke. Anggap saja ini lurus, teman-teman ya. Kemudian hasilnya bagaimana ini? Hasilnya dari pangkal vektor B ke ujung vektor A. Oke. Jangan lupa kasih anak panah ya teman-teman. Yang tidak pakai anak panah saya coret ya. Oke, ini hasilnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman membandingkan kedua hasil ini? Vektor A ditambah vektor B dan vektor B ditambah dengan vektor A. Ditambah dengan vektor A. Bagaimana hasilnya teman-teman? Equivalent. Bagaimana? Apa yang kamu lihat di sini teman-teman? Vektor A ditambah vektor B dan vektor B ditambah vektor A. Dari gambar ini. Hasilnya bagaimana ini teman-teman? Anggap saja ini lurus semua ya. Bagaimana? Vektor A sama dengan vektor B, Ibu. A sama dengan vektor B ya. Artinya apa? Iya, Ibu. Artinya ekuivalen. Ekuivalen. Ya berarti berlaku sifat apa di sini teman-teman? Ekuivalen di sini maksudnya vektor A tambah vektor B akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Begitukah, Dafu? Vektor A. Iya, Bu. Ya. Berarti berlaku sifat anak IPA ya, berlaku sifat apa di sini? Sifat komutatif ya teman-teman. Sifat komutatif. Ingat ini sifat komutatif. Saya akan tulis di sini ya sama dengan ini adalah sifat komutatif. Komutatif ya. Ini penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kamu menggambar penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor yang suaranya gaung gema ini punya siapa ya? Teman-teman, kadang-kadang di buku-buku lain, di berbagai buku itu banyak notasi yang berbeda. Ada yang menulis dengan anak panah di atas, ada yang tidak pakai anak panah tapi cukup begini saja ya teman-teman. Untuk mempermudah saya menulis di sini saya pakai begini teman-teman karena saya pakai alat ini sangat sulit ya. Jadi saya tulis begini, artinya tetap sama ya. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. B ditambah C. Ya. Oke ya teman-teman. Bagaimana cara gambarnya itu teman-teman? Ignas mana Ignas? Ya, Ibu. Ayo coba Ignas dulu Kak. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Bagaimana ini cara gambarnya?
Ada yang tahu kah? Tino mungkin Tino. Ayo Tino. Tino Hajon. Bagaimana gambar vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C? Tino masih ada di sini kah? Di Zoom meeting ini kah? Masih ada tidak? Ya, Ibu. Ayo gambar. Nanti lain kali saya mau kamu tunjuk kamu punya gambar ya teman-teman. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bu. Ada yang sudah bisa buat kah? Gampang saja kan, sudah kita kasih contoh 2 di sini. Gambar dulu vektor A yang pertama ya teman-teman. Kemudian tambah vektor B, berarti di ujung vektor A ini kita gambar vektor B. Nah, anggap saja Vektor B. lurus ya. Anggap saja lurus ya. Coba kelas apa bagus ya. Yang ribut itu siapa ya? Yang apanya ribut? Saya ke Colin ini. Arianto Kolin di Tidak, Ibu. ya? Ada bunyi apa motor apa itu? Oh, saya, Ibu. Siapa itu? David atau Arianto? Saya pakai handset, Ibu. Rumah dekat jalan jadi, Ibu. Oh, Itu le, yang mengaku tuh. oke. Kemudian gambar vektor C ya, karena kita tambah vektor C, kita gambar vektor C. Arahnya ke mana? Lihat ini teman-teman. Kalau kamu kerja tugas atau kerja tes, saya tidak mau bahwa kamu buat miring ke sana kemari. Saya akan ukur pakai mistar 2 segitiga itu ya teman-teman. Buat arah yang sama, geser sejajar, mau geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tetap arahnya harus sama. Ini ya teman-teman. Meskipun di sini saya buat miring. Oke ya teman-teman? Pahami saja. Oke. Ini vektor A. Ini vektor B. Ini B. vektor C ya. Vektor C. Resultannya bagaimana teman-teman? Hasil penjumlahannya bagaimana? Pangkal Dari pangkal A ke ujung vektor B. vektor B. Vektor C. Dari pangkal vektor A. Pangkal vektor A ke ujung vektor Vektor C. C. Ya, ke ujung dari vektor C. Ya. Oke. Anggap saja ini ya teman-teman. Nah, misalnya begini ya. Ini R-nya. Oke, seperti ini. Jadi misalnya ini kalau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Misalnya begini. Misalnya dikasih soal seperti ini. Vektor A dalam kurung vektor A ditambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C. Bagaimana cara menggambarnya, teman-teman? Vektor A tambah B. Bagaimana? Vektor A. Terus vektor Vektor A. Ya. Kemudian bagaimana ini, teman-teman? Tambah vektor B, bagaimana caranya?
macam kamu tulis begini, misal kamu kerja soal, misalnya 1 di dalam kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3, itu bagaimana hasilnya teman-teman? Misalnya begini ya, 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3, hasilnya bagaimana ya teman-teman? Ditambah ke dalam kurung. Ya, yang dalam kurung itu bagaimana? Siapa yang menjawab ini? Lucia. Lucia ya, bagaimana Lucia? Hasil Ditambah dari ditambah ke dalam kurung, selesai dapat jumlahnya, ditambah dengan C, ditambah dengan 3. Dalam kurung jumlahnya hasilnya sudah dapat ditambah 3 yang di luar kurung. Oke, berarti 1 tambah 2 ini sama dengan berapa? 3 baru ditambah dengan 3. 3 lagi ya. Ditambah 3. Baru Ya. hasilnya. Iya, kan? Oke. Iya, Bu. Begitu juga ya berlaku di dalam vektor. Nah, kalau seperti itu, kalau saya bilang seperti itu, bagaimana caranya kamu menggambarnya? Sama saja. Sama itu bagaimana caranya? Coba. Vektor A. Sudah vektor A sudah digambar, kemudian Ditambah vektor B. ya ditambah vektor B. Kita gambar hasilnya vektor A tambah vektor B dulu, Ibu. Oh, hasilnya kita gambar hasil dari vektor A tambah Vektor B dulu. Oke. Baru hasilnya gambar baru. vektor C. Oke, ya begitu ya. Ini hasilnya. Ini ya hasilnya ini ya. Kita anggap saja ini R. Misalnya ini R1 ya teman-teman. Kemudian setelah kita ketemu hasilnya, hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B, anggap ini salah ya teman-teman. Kemudian setelah kita ketemu hasil penjumlahan vektor A dan vektor B, kemudian kita tambah dengan vektor C ya. C. Ya, tambah dengan vektor C. Misalnya di sini ya, C-nya. Baru kita cari hasilnya. Hasilnya bagaimana ini teman-teman? Hasilnya? Hasilnya bagaimana ya? Hasilnya Hasilnya Dari ujung pangkal A dari pangkal A vektor A ke ujung vektor C. Ada yang lain yang mau jawab? Yang bilang tadi. hasilnya dari pangkal vektor. Hasilnya dari ujung pangkal A. pangkal hasil vektor A tambah B. Hasilnya Dari adalah ujung dari pangkal vektor hasilnya adalah dari pangkal R ini, pangkal resultan pangkal pertama R tadi ke vektor ke pangkal E ke ujung C. C. Pangkal R ke ujung vektor C. R ya, ke Dari pangkal resultan ke ujung vektor C. Nah, ini R1 ini yang ini ya teman-teman. Yang ini kemudian ini kita buat R2 saja ya. Oke. Ini kamu anggap saja ini lurus ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Kontrol Iya, alat. Ibu. Oke, kemudian bagaimana misalnya kalau kurungnya saya rubah ini, kurungnya saya rubah. Vektor A ditambah dengan
dalam vektor B tambah vektor kamu gambar dulu di situ. Hasilnya bagaimana? Kamu bandingkan dengan yang ini ya, yang ini. Dalam kurung vektor A tambah vektor B tutup kurung ditambah vektor C. Kamu bandingkan dua hasil ini. Bagaimana? Kemudian kamu bilang ke saya. Gambar dulu di situ ya, teman-teman. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ada yang sudah? Sudah kan teman-teman? Sudah ada yang bisa gambar bagaimana hasilnya? Ferdinand, mungkin Ferdinand, saya lupa tadi ada Ferdinand ya di dalam. Ferdinand, apakah sudah menggambar? Masih bergabung tuh Ferdinand. David? David? David?
Kalau daftar nama teman-teman itu sudah ada, kirim di grup ya, supaya saya sementara ambil daftar hadirnya. Ibu, apa Bagaimana? Gino punya data tidak ajar dia dengan saya, Bu? Kok bisa tidak ada data? Saya bisa terheran-heran Gino tidak punya data. Iya, Gino. Gino ini baru bergabung, ini 1 menit ini kah? Atau? Berarti ujung pangkal A. Bagaimana Jovin? Itu kan harus sampai ujung pangkal R sampai ujung pangkal. Sampai kelas ini saya selesai. Ini apa, saya akan lihat kamu satu persatu. Apakah kamu masih standby di sini ya, teman-teman? Ya, Ibu. Ibu. Karena kehadiran juga punya nilai 10% ya. Kontribusinya 10%. Iya, Ibu. Bagaimana ini? Tadi kemudian hasilnya bagaimana ini? Ujung pangkal C. Di situ yang kamu buat, di situ hasilnya bagaimana? Membandingkan dua penjumlahan vektor. Yang kamu lihat di situ hasilnya bagaimana, teman-teman? Jadi kita gambar, tidak apa ya, bengkok sedikit begini, tidak apa ya. Misalnya ini vektor A ya, vektor A. Kemudian bagaimana, teman-teman? Seperti biasa kita gambar vektor B ya, seperti biasa. Kemudian seperti biasa juga kita gambar vektor C. Tetapi caranya itu, ingat teman-teman, caranya. Karena ini di dalam kurungnya adalah vektor B ditambah vektor C, maka tentu saja seperti sifat ini tadi ya teman-teman, yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. Hasilnya bagaimana, baru dijumlahkan dengan yang di luar kurung. Oke ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan dulu ini. Alatnya ini. Kita jumlah hasilnya ini. Vektor B, ini vektor C. Oke ya. Berarti penjumlahan dari vektor B dan vektor C ini misalnya kita tulis dengan R1. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor A tadi. Vektor A tadi resultannya adalah dari pangkal vektor A ini ke ujung dari resultan 1 ini ya teman-teman. Ujung dari R1. Oke. Ya. Tulis di sini R2. Oke teman-teman ya. Yang kamu lihat bagaimana teman-teman hasilnya? R2. Bagaimana membandingkan dua hasil teman-teman? Ini kan aku. Ayo bagaimana ini teman-teman? Dalam dulu.
Jangan kamu lihat gambarnya saya ya teman-teman, karena bengkok ke sana kemari. Makanya saya bilang teman-teman gambar di situ, kemudian lihat hasil dengan di situ bagaimana antara dua penjumlahan vektor ini. Hasil akhirnya ya teman-teman, hasil akhirnya kamu lihat di R2 ini ya teman-teman, R2 ini. R2 artinya resultan terakhir dari penjumlahan vektor ini apakah sama dengan resultan terakhir dari penjumlahan vektor yang ini? Apakah sama teman-teman? Panjang dan arahnya apakah sama? Tingkat. Sama-sama punya nilai yang sama. Oke teman-teman, jadi yang hadir hari ini adalah, masih mendengar suara saya? Masih Masih, Bu. David, Igen, Arianto, Henrikus Guna Amapiran. Yang mana Henrikus Guna Amapiran? Dirli. tunjuk Dirli. Saya, Bu. Ya, ada ya orangnya. Pascalis Niron Iya, Bu. ini, apakah Vegi Pascalis Niron ini? Iya, Ibu Peggy. Peggy. Ya, Mana suaranya Bu. Vegi? Vegi mana? Ya Ibu. Oh, dari tadi tidak dengar suara. Orang kerja soal kamu ada tidak, Vegi? Ada Ibu. Ada ya, tapi diam-diam saja ya. Kemudian Lucia M. Ruing. Ini Lucia tadi ya. Ada Jovin. Ibu. Oke, Jovin. Ada paling awal. Herlina Ojan ya. Dino dan Cornelia. Ferdinand tadi mana Ferdinand? Sudah keluar Ibu. Ferdinandnya sudah keluar. Ya, Bagaimana ini kamu ikut kuliah caranya begini? Nanti kalau nilaimu kecil jangan menangis merengek tuh, saya kasih ingat memang. Dengan apa? Siapa? Fabianus itu balik keluar, Ibu. Apa? Fabianus. Kebaluk sudah keluar, Iya. Ibu. Orang mana? Dari Gino belum ya? Oh, Gino belum. Gino tidak ada ya di sini. Mana orangnya? Gino mana? Ibu orang yang di belakang. Mana? Gino dengan saya Bu. Dia dengan Mana Agustino. suaranya? Jangan kau yang menyaut, Gino. Ya Mana Ibu. Gino? Halo Saya dan Gino. Gino. Mana? Ya Ibu. Mana coba? Lebih besar Ya lagi. Ibu. Saya Elias kasih Regina ingat ya. Tata. Jangan menangis merengek kalau nilaimu kecil. Saya tidak akan tambahkan nilai. Kalau kamu hadir kuliah saja tidak, ya, teman-teman. Kamu di situ mulai jam 8, saya mulai jam 7 di sini. Ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi bagaimana ini selanjutnya? Jadi tadi masih kurang Gino. Tambahkan dulu ini. David tambahkan dulu teman yang tadi ada. Oh, oke, Gino ada ya. Gino. Dengan Ferdinandus juga Ibu. Tapi kan Ferdinand sudah keluar. Sudah keluar dengan Fabianus itu baluk, Ibu sudah keluar. Kenapa keluar? Jaringan mungkin Ibu. Oh, setidaknya dia berkabar di grup. Mungkin jaringan, Ibu.
Setidaknya berkabar di grup, ibu saya keluar karena kemudian harus berusaha masuk lagi. Bagaimana ini selanjutnya teman-teman? Tadi yang sudah gambar mana ya? Peggy dulu, Peggy gambar kau punya itu hasilnya bagaimana ini? Vektor A. Hasil dari penjumlahan vektor yang ini, Peggy, yang ini dan yang ini. Yang Peggy dan Tino dan Gino di situ sudah gambar itu, hasilnya bagaimana antara kedua penjumlahan vektor ini? Hasil akhirnya dilihat di R2 ini ya teman-teman, R2. Yang kamu lihat itu bagaimana ini? Tidak, ini lurus. Ini juga lurus, tapi Jangan lihat gambarnya saya. Karena saya pakai alat ini tidak stabil. ini ya, lurus, teman-teman. jadi lurus. Yang kamu gambar di situ bagaimana? Mana ya? Ferdinand. Bagaimana teman-teman? Tambahkan Ferdinand itu. Ferdinand sudah bergabung lagi ya. Tolong kasih tambahkan di grup. Atau orangnya sendiri. Silakan menulis di grup Ya, orangnya bahwa sendiri. saya hadir ya. Saya hadir Ibu. Gitu. Hasilnya ini teman-teman, kalau teman-teman menggambar dengan baik dan benar sesuai dengan panjang dan arah dari vektor satuan yang diberikan ini, maka teman-teman akan menemukan hasil bahwa R2 atau hasil penjumlahan akhir dari vektor ini akan sama dengan R2 atau hasil penjumlahan akhir dari vektor ini. Nah, kalau seperti itu teman-teman, kalau ini sama dengan di sini, kalau sama dengan di sini teman-teman, artinya apa ini teman-teman? Berlaku sifat apa di sini teman-teman? Sifat Berlaku aritmetika. sifat apa? Apa? Aritmetika. Aritmetika. Masa? Ada yang lain? Bukan ya, bukan teorem apa? Tidak ada kurung, kurungnya di sini, kurungnya di sini. Hasilnya sama ya, lihat. Panjang dan arahnya ini adalah sama. Jangan lihat bengkok-bengkoknya ini ya. Sama ya, hasilnya ini sama. Berarti berlaku sifat apa di sini teman-teman? Sifat komutatif. Apa komutatif sudah di atas ya? Komutatif atau pertukaran tempat ya. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Komutatif. Nah, hasilnya sama ya. Panjang dan arahnya sama. Panjang dan arahnya sama. Yang ini sifat apa di sini?
Yang kamu tahu itu sifat apa saja? Komutatif, selain komutatif ada sifat apa saja? Ya, saya kasih tahu ya teman-teman, ini adalah sifat asosiatif ya. Asosiatif. Ya. Asosiatif. Asosiatif yang berlaku sifat asosiatif atau apa teman-teman? Yang dulu kita SD biasa sebut itu asosiatif atau apa teman-teman? Pengelompokan ya teman-teman. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi berarti bahwa vektor A tambah vektor B tambah vektor C tanpa tanda kurung manapun akan sama dengan dalam kurung vektor A tambah vektor B tutup kurung baru ditambah dengan vektor C akan sama juga dengan vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C. Sama ya teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat yang berikut. Ini hasilnya sih sebenarnya. Tapi lanjut saja ya. Kemudian yang berikut ada pengurangan vektor secara geometris. Tadi operasi yang pertama adalah penjumlahan vektor secara geometris. Yang kedua pengurangan vektor secara geometris. Nah, kita lihat saja contohnya di sini ya teman-teman. Seperti pada penjumlahan tadi, maka pengurangan juga sama ya. Tetapi A kurang B itu akan sama dengan A ditambah dengan lawan dari vektor B ya. Vektor A kurang vektor B itu akan sama dengan vektor A ditambah dengan lawan dari vektor B. Artinya apa lawan dari vektor B ini? Panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Ya. Sehingga di sini contohnya di sini, teman-teman lihat contohnya di sini, vektor A kurang vektor B ini kurang. Ini ya, saya capture saja dari modul yang diberikan. Tapi ini anggap saja ini vektor ya. Vektor ya. Nah, jadi vektor A kurang vektor B itu gambarnya seperti ini. Dari vektor A, kemudian vektor B yang arahnya ke bawah itu. Karena ini adalah lawan dari vektor B, maka arahnya, panjangnya sama, tetapi arahnya adalah terbalik dari arah vektor B. Ke atas ya. Ke atas. Kemudian resultannya seperti biasa, dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Terbalik. Dari vektor A. Saja ya, resultannya sama dari A ke ujung vektor B. Hanya tadi vektor kebalikan dari vektor B tadi adalah arahnya berlawan ya. Seperti ini. Bandingkan dengan yang tadi vektor A tambah vektor B. Kemudian yang ini vektor B kurang vektor C. Juga sama tadi, vektor B kita gambar ke bawah dengan panjang dan arah yang sama dengan kemudian vektor C-nya adalah kebalikan dari lawan dari vektor C adalah kebalikan dari vektor C. Panjangnya sama tetapi arahnya terbalik. Tadi seharusnya vektor C ke sini, tetapi karena ini lawan dari vektor C, maka kita gambar arahnya terbalik dari vektor C. Jadi ke sini ya teman-teman. Resultannya adalah dari pangkal B menuju ujung dari lawan vektor B. Oke ya teman-teman, paham kan? C. Paham Ibu. Iya Ibu. Baik. Paham Ibu. Saya kira itu hanya tambahan dari tadi yang kita sudah belajar di penjumlahan tadi. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah perkalian vektor. Yang pertama ini adalah perkalian sebuah konstanta dengan sebuah vektor. Nah, misalnya vektornya adalah vektor A, seperti ini ya, panjang dan arahnya. Dan ini vektor 2A, panjang dan arahnya. Misalnya konstantanya, konstanta itu adalah sebuah nilai ya, konstantanya adalah sama dengan setengah.
maka setengah dikali dengan vektor A, setengah dikali dengan vektor A adalah setengah A, panjang dan arahnya seperti ini ya teman-teman. Panjangnya adalah setengah dari vektor A, arahnya sama dengan arah dari vektor A. Kemudian misalnya kalau K-nya ini, K ini konstanta tadi ya. Konstanta adalah sebuah nilai. Misalnya K-nya adalah sama dengan min 2, maka min 2 dikali dengan vektor A adalah min 2A. Min 2A dengan panjangnya adalah 2 kali vektor A, tetapi arahnya adalah berlawanan dengan vektor A. Ya, atau berlawanan dengan vektor 2A. Ya. Begitu juga dengan jika konstantanya sama dengan negatif setengah, maka perkalian dari konstanta dan vektor A ini adalah negatif setengah A. Dengan panjangnya adalah setengah dari vektor A, arahnya adalah berlawanan dengan vektor A. Jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Teman-teman lihat. Teman-teman, kesimpulannya adalah jika K-nya adalah positif. Masih mendengar saya? Masih, Bu. Ya, oke. Maka arah dari perkalian antara skalar, arah dari KA ke arah dengan vektor A ya. Kemudian jika K-nya negatif, maka arah dari KA adalah berlawanan ya. Berlawanan dengan vektor A-nya. Oke. Dan saya kira kita sudah cukup lama. Ini Zoom-nya ya teman-teman. Sudah di 8:30 sekarang. Mulai dari saya jam 7. Iya, Ibu. 7. Jam 8 Iya, Ibu, kami kuliah Kuliah jam berapa, Bang? matematika deskriptif. Matematika diskret. Jam 10. 10.31, Ibu. 10, Ibu. 31, tapi kuliahnya di kampus, Ibu. Di kampus, Ibu. Harusnya tadi kamu sudah mandi. Kita harus kelihatan langsung jalan. Oke, teman-teman. Saya kira kita sampai di sini dulu ya. Dulu. Iya, Ibu. Nanti kita Iya, lanjut. Ibu. Tapi nanti saya kasih tugas ya teman-teman. Setiap akhir pertemuan akan ada tugas ya. Akan ada tugas. Ya, Ibu. Nanti mungkin kamu tunggu sampai malam ya. Mungkin akan kita berikan. Kemudian yang nanti yang lanjutannya kita bahas di depan. Untuk rekaman, ingat teman-teman, jangan ada yang terlambat lagi ya. Saya tolerir waktunya hanya 5 menit saja. Ya, sehingga lancar perbicaranya, cepat selesai materinya. Ya. Oke. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Baik.